Siti, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sudah mendingan sekarang setelah kemarin. Iya betul. Kira-kira apa nih Bu Siti, ada maksud dan tujuan seperti apa? Gini Bu, kan saya itu melakukan pembelajaran di beberapa kelas ya Bu ya. Nah, melakukan pembelajaran di beberapa kelas. Nah, saya tuh menemukan suatu masalah. Nah, beberapa dari anak itu mereka itu masih susah menafsirkan dari kontekstual gitu loh, menerapkan materi matematika ke dalam kontekstual gitu. Tujuannya dulu. Tujuan apa? Jadi Ibu PKT mau menceritakan sebuah permasalahan dan mungkin ada solusi yang didapat gitu. Nanti kan baru nanya masalahnya apa, nanya itu gitu. Jadi Mau menceritakan sebuah permasalahan. cerita dulu, curhat dulu tujuan apa ya. Ya. Jadi karena tahapan itu Ibu kata ada tujuan, identifikasi, nanti identifikasi baru ke masalah itu. Ya. Oke. Bu Siti sehat? Iya, alhamdulillah. Ibu sehat, Ibu sehat. Alhamdulillah hari ini udah mendingan. Gimana Bu Siti? Kan tadi katanya pengen ngobrol ya. Mungkin ada yang bisa dibantu Bu Siti? Gini Bu, pengen cerita tentang permasalahan ya selama pembelajaran ini. Barangkali saya bisa cerita ke Ibu teh. Ibu punya solusi ke saya. Aduh. Solusi ya. Oh, kalau curhat mah ayo ya Bu ya. Kita ya se-MGM kita tukar cerita aja. Tapi kalau solusi, aduh saya juga takutnya tidak jadi solutif malah ya untuk permasalahan Ibu. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, seperti apa sih permasalahan yang Ibu hadapi, baik itu di kelas ataupun mungkin dengan persiapan kelasnya? Ya, beberapa kali ini kan memang saya kan ngajar di kelas 10 ya Bu ya. Nah, saya itu memasuki kelas ada beberapa anak ya, beberapa anak tuh mereka itu masih bingung menerapkan matematika ke dalam kehidupan sehari-hari atau kontekstual. Jadi mereka tuh masih bingung Bu. Gimana ya Bu ya? Mungkin sudah paham ya materinya ya, Ya, tapi sudah sudah diberikan, tapi pas ditanya ke permasalahan realnya bingung gitu. bingung penerapannya. Dikasih masalah kontekstual tuh mereka tuh bingung menerapkan ke matematika. Itu terjadi di hampir semua kelas ya Bu ya? Rata-rata. Rata-rata. Kemudian pernah gak sih Ibu kayak menelusuri gitu, apakah semua materi seperti itu atau mungkin hanya beberapa materi saja? Hanya beberapa sih Bu, nggak semua. Mungkin anak materinya mungkin yang sekarang ini rada sulit ya dipahami jadi anak. Jadi anak tuh susah menerapkan ke kontekstual gitu. Jadi ada berpengaruh dari tingkat materi juga ya. Kemudian bagaimana kalau lingkungan di kelasnya mungkin Bu jadi pengaruh gak sih buat ke anaknya gitu? Kalau beberapa kelas tuh memang ada yang kelasnya nggak kondusif ya Bu ya, ya wajar kalau misalkan ada anak yang mungkin beberapa dari anak tuh suntuk belajar matematika gitu ya. Tapi ada beberapa anak yang memang mereka tuh sudah fokus, tapi tetap aja masih susah, bingung gitu. Misal dikasih permasalahan, udah diarahkan, nah diganti permasalahan mereka bingung gitu. Jadi ditambah masalah lagi, tambah bingung Iya. lagi. Atau mungkin pernah gak sih Bu dicoba kayak membuat permasalahan yang memang bidangnya mereka gitu. Kayak kan ada anak yang sukanya olahraga nih. Misalnya pernah gak sih dikasih permasalahannya, oh yaudah tentang kegemarannya seperti itu mungkin? Belum sih Bu, sejauh ini belum Dicoba ke situ ya. belum dicoba. Tapi kalau untuk melakukan survei gitu ke anak-anak, hobinya apa, sukanya apa? Udah, itu pas di awal pembelajaran saya sudah melakukan asesmen diagnostik tentang gaya belajar mereka, hobi mereka gitu. Iya. Mungkin itu bisa membantu nanti ya Bu. Iya. Nah, kira-kira nih dari permasalahan yang barusan disampaikan, kemudian yang sudah Ibu jelaskan juga ya, apa sih tindakan yang akan Ibu ambil? Mungkin nanti di pembelajarannya kali ya Bu ya, saya metodenya menggunakan metode yang mereka sukain, yang bisa diserap baik oleh mereka, jadi bisa menerjemahkan dari kontekstual ke dalam matematika. Apa tuh Bu? Mungkin yang Mungkin menggunakan metode PBL ya Bu ya. pakai problem based learning. Oke. Saya ngasih masalah, jadi penuh masalah ya. Yeah. Dari masalah ya? Ya dari Untuk masalah memecahkan masalah. Oke. penyelesaiannya. Oke. Nah, dari PBL tadi itu kira-kira nih untuk sampai ke titik aplikasian PBL ya, apa sih yang Ibu perlukan gitu? Seperti referensi kah atau misalnya ada pihak lain yang perlu diminta bantuan mungkin?
Mungkin saya butuh modul ajarnya yang untuk saya pegang, terus saya nanti memberikan permasalahan berupa LKPD ke anak, terus mungkin saya juga minta ibu ya sebagai teman sejawat Boleh bareng ya Bu ya. ya untuk melihat apakah apa ya nanti bisa terselesaikan dengan metode itu atau bagaimana Oke, gitu. ada tidak mungkin Ya, survei perbedaan tidak? ya Oke. setelah diberi tindakan metode itu. Terus kalau secara konsep PBL-nya mungkin sudah kepegang ya Bu ya. Sudah. Itu Ibu cari referensi sendiri di Google atau mungkin wawancara atau seperti itu atau mungkin di PMM juga ada. Metodenya. Iya. Kalau metodenya memang saya dari kuliah kan sudah ada bukunya ya Bu ya. Jadi saya baca-baca metode-metode. Nah, kebetulan mungkin yang pas dengan materi ini adalah metode itu PBL gitu. Jadi mungkin saya akan coba terapkan ke anak, barangkali dengan menerapkan ini anak jadi lebih meningkat gitu. Betul. Aktivitasnya, Ya. terus hasil belajarnya juga. Nah, kira-kira kapan Bu akan melaksanakan pembelajaran berbasis PBL tadi? Minggu depan mungkin ya Bu ya di kelas 10. Iya. Tanggal berapa tuh? Hari Rabu Oh, tanggal 28 ya? 28. Iya. Mudah-mudahan ya lancar nanti pas pelaksanaannya. Iya. Persiapannya juga Ibu bisa. Iya. Kalau memang sekiranya membantu juga nanti insya Allah Ya mungkin saya minta bantuan Ibu sebagai teman sejawat, kita rekan sejawat. ngobrol aja ya Untuk refleksi sharing ya. gitu. Mungkin pas setelah saya beri treatment ke mereka, mungkin apa kekurangannya, apa yang harus saya perbaikin gitu. Mungkin kan terlihat nanti bisa sharing. Keren sekali Bu Siti ya sudah paham betul gitu jadi permasalahan yang dihadapi, option apa yang akan diambil, kemudian langkah apa saja yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Semangat ya. Semangat ya, masih pagi ya. Nah, Ibu absen dulu ya sebelum kita mulai pembelajaran. Mungkin yang gak hadir siapa ya? Iya, Yusuf. 3 orang ya berarti ya. Ya. Oke, pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa? Masih ingat gak? SPLTV. Ada yang masih ingat itu apa SPLTV? Tiga variabel ya, yang memiliki 3 variabel. Nah, ada metodenya ada berapa aja sih? Ada 3. Ya, yang pertama eliminasi, yang kedua substitusi, yang ketiga penggabungan. Oke. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang SPLTV yang masih tentang SPLTV. Nah, tujuan pembelajaran hari ini peserta didik dapat menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel ke dalam masalah kontekstual dengan benar. Nah, manfaat dari materi ini ada yang tahu nggak kira-kira? Manfaat dari penerapan SPLTV ini untuk kehidupan sehari-hari ada yang tahu nggak? Apakah Isan? Untuk mengetahui satuan barang. Iya betul ya. Manfaat dalam SPLTV dalam kehidupan sehari-hari ini adalah untuk kita mengetahui harga suatu barang.
ya pada kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyatanya. Nah, selanjutnya mungkin kita akan langsung berkelompok ya. Silahkan duduk berkelompok, boleh. Harusnya bilang Hey, 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 enggak ya. Enggak ya, enggak ya.
ada yang minus-minus. Iya, makanya gitu. Gaisan, mungkin bisa ditulis dulu Gaisan. Jangan cepet ya. Di sebelah sini cukup nggak? Bu ini mah angkanya kebesaran. Nggak apa-apa. Gak cantik. Bu jual dari sini. Habis dibeli kan. Cek, cek. Paman. Marah. Salatnya. Mulai majereng. Tadi mau dikasih ke yang lain. Ya bilang mesti. Soalnya mungkin beda. Emang beda sih soalnya. Kan ada sih ya sebenarnya. Tapi di mana itu ada kita lagi ruangannya. Kalau mau sekarang kalian jelaskan. Kalau nggak siap berarti ini dikasih kamu jelasin. Ada itu ada nanti gak apa-apa nanti kalau mau boleh kalau nggak nanti dulu aja sebelah sana itu bayar di sana ini Z kan dikali 3 kamu jadi 5 kali 2 bingung. Ini Bu masih pendek kenapa pakai kan udah Bu nggak boleh nanggung.
Bingung ya? Cukup nggak tadi? Enggak. Aja nih. Bisa di pause nggak itu yoga? Hah? Di pause dulu aja. Oke, dengan menjelaskan ke sini kita cari permasalahannya, di mana permasalahannya Babo, Celi dan Nona pergi bersama-sama ke pasar Butolando. Babo membeli 2 kg apel, 2 kg jeruk dan 1 kg bir dengan harga 67.000. Celi membeli 3 gram apel, 1 kg jeruk dan 1 kg bir seharga 61.000. Dan Nona membeli 1 kg apel, 3 kg jeruk dan 20 kg dan 2 kg bir dengan harga 80.000. Maka tentukan 1 kg apel, 1 kg jeruk dan 4 kg bir. Jadi apel kita dijadikan X dan jeruk dijadikan Y dan bir dijadikan Z. Selanjutnya kita tulis ulang pertanyaan atau pernyataan dari permasalahan tersebut menjadi ditambahkan X, Y, dan Z. Babo 2X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 67. Celi 3X ditambah Y ditambah Z sama dengan 61.000. Nona X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 8.
gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bu Ika sendiri apa kabar? Alhamdulillah sehat lah insya Allah. Bu Siti terkait kegiatan kita kemarin ya, yang tentang observasi ya. Sudah plong ya Bu ya, sudah selesai. Plong banget alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah terlewati. Nah Bu, dari kemarin nih ya kita observasi, kira-kira apa sih hal yang baik, hal yang positif saat Ibu melaksanakan pembelajaran kelas seperti ini? Dari pembelajaran yang kemarin yang telah kita lakukan bareng ya dia, yang peserta didik itu saya lihat itu mereka sudah mulai aktif dalam pembelajaran, sudah banyak yang banyak yang sudah mulai aktif dalam pembelajaran. Terus peserta didik juga mereka sudah bisa menerjemahkan dari kalimat kontekstual ke dalam model matematika, kan materinya tentang SPKPV. Terus dan peserta didik juga bisa memahami KPD yang saya berikan. Jadi bisa memahami mereka mengerjakannya sesuai step by step. Oke, jadi mungkin dari soal yang Ibu kasih cerita itu ya, Soal jadi cerita anak kontekstual bisa menerjemahkan ke model. jadi literasinya sudah lumayan sudah, ya, ada lumayan. peningkatan. Nah kira-kira ya dari beberapa poin yang barusan yang baik-baik ya Bu ya, apa sih kira-kira kekurangan dari pelaksanaan pembelajaran kemarin? Yang saya temui selama pembelajaran kemarin itu ada peserta didik sebagian yang kurang teliti Bu dalam perhitungannya. Kan memodelkannya sudah ya, cuman dalam perhitungannya mereka kurang teliti. Barangkali harusnya ditambah malah dikurangi. Ya metode di Metodenya gitu. Terus sama penerapan KSN-nya. Jadi mungkin secara konsep anak sudah menguasai Sudah. Cuman kurang teliti perhitungan di akhirnya saja. Jadi saat merubah model matematika sudah bisa, ya kemudian memilih metode apa yang ingin digunakan, mungkin campuran ya waktu itu ya campuran juga sudah bisa, tapi hanya definisi terakhir ya ketemu negatif positif pasti aja. Jadi hasilnya ada yang minus, seharusnya kan plus gitu, tapi sudah diperbaiki sama juga. Jadi mungkin tingkat ketelitian. Iya, ketelitian. Nah tadi saya rasa itu sebuah perkembangan ya, bagaimana saat kita bisa melihat hal positif, hal yang memang harus dikembangkan kembali. Kira-kira nih area mana sih dari hasil penelitian itu tadi gitu ya, apa sih yang ingin dikembangkan lagi untuk menjadi lebih baik lagi gitu? Ketelitian siswa ini dalam mengerjakan soal pengen saya kembangkan lagi, terus sama mungkin pengen menerapkan KSN secara maksimal. Jadi mungkin kalau aktif Maya sudah anaknya sudah berpartisipasi aktif sama kelompok ya sudah aktif. Hanya mungkin ingin ditingkatkan lagi. Iya, dalam ketelitian siswa. Kan ada yang ceroboh, kadang mengerjakan soal seperti itu. Kira-kira itu hampir semuanya itu atau bagaimana? Hanya beberapa sih. Jadi mungkin bisa saling melengkapi. Iya, gitu. Jadi setiap kelompok itu ada yang bisa membimbing, tapi ada beberapa yang kurang teliti. Kalau dilihat kemarin itu kan kelompoknya sudah berdasarkan pengelompokan hobi, Iya. Minat sama hobi mereka gitu. Saya soal yang berbeda, permasalahan yang berbeda. Jadi ternyata ada dampak bagaimana Bu saat anak dikelompokkan dengan satu hobi yang sama dengan tingkat pengetahuan yang beragam, gitu kira-kira seperti apa Bu? Mereka jadi antusias sih Bu dalam berdiskusi dalam kelompok gitu. Jadi kan mereka dikasih persoalan yang sesuai hobinya, terus mereka kan berarti mengerjakannya dengan senang hati karena itu hobi mereka. Nah, kira-kira nih kompetensi apa sih yang akan ditingkatkan kembali gitu, setelah kita bisa melihat hasil dari mungkin meningkatkan kerjasama kelompok ya Bu ya, pengen saya tingkatkan lagi, dan dalam penerapan KSN yang sebelumnya belum maksimal sebelumnya. kalau dilihat dari